Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Wisesa dengan NIM 2084222111024 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika, mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampung Bapak Ahmad Sakir MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematik dunia pendidikan dan fungsi manajemen dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan problematik pendidikan paling umum di dunia, termasuk di Indonesia. 1. Tidak memiliki guru atau guru yang tidak terampil. 2. Tidak tersedianya ruangan yang kelas yang memadai. 3. Dana pendidikan yang kurang. 4. Jarak sekolah yang sangat jauh. 5. Nutrisi yang harus dicukupi. 6. Masalah biaya pendidikan. Saya akan memperjelas apa sih tidak memiliki guru atau guru yang tidak terampil. Guru merupakan salah satu faktor utama yang bisa membuat seorang anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Masalah terjadi saat guru yang bertugas untuk mendidik anak tidak terlatih dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak tidak bisa memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan bahasa dengan baik. Kedua, tidak tersedianya ruangan kelas yang memadai. Saat tidak memiliki ruang kelas yang memadai, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Contohnya kasus seperti banyak terjadi di Afrika, di mana anak-anak di sana sering belajar di ruangan yang sesak, kelas yang berantakan, bahkan tidak jarang mereka harus belajar di luar ruangan. Hal yang lebih parah adalah di Malawi. Ada satu sekolah yang harus menampung 130 anak di dalam satu kelas. Tidak hanya ruangan kelas yang kurang memadai, tetapi juga semua fasilitas dasar yang diperlukan seperti air bersih dan toilet tidak layak dipakai. Yang ketiga, dana pendidikan yang kurang. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendaftarkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Di Indonesia saja, contohnya maksimum pemerintah telah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan pada para murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa menindakkan biaya pendidikan sampai tingkat SMA saja, sehingga banyak siswa tidak bisa menganyam pangku pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk bidang pendidikan. Keempat, kurangnya bahan belajar. Faktor selanjutnya yang perlu tersedia untuk mendukung proses belajar adalah bahan belajar atau buku yang memadai. Hal yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali guru dan siswa yang tidak memiliki buku pelajaran yang memadai untuk digunakan. Sedangkan agar bisa mengoptimalkan proses belajar, guru dan siswa membutuhkan buku belajar, lembar latihan, dan berbagai fasilitas lainnya yang bisa membantu aktivitas belajar dan mengajar menjadi lebih baik. Yang kelima, jarak sekolah yang sangat jauh. Kendala pendidikan selanjutnya adalah masih banyak anak-anak di seluruh dunia yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sampai 3 jam lamanya. Bahkan, kendala pendidikan seperti ini sering ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Anda bisa membayangkan kendala pendidikan seperti ini. Anak-anak ini harus berangkat sekolah setiap jam 5 pagi setiap hari dan harus pulang sekolah sore hari. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah anak-anak perempuan rentan terhadap kekerasan dalam perjalanan yang mereka lalui, dan hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi para kaum perempuan. Masalah pendidikan di atas merupakan kendala yang terjadi di banyak negara dan masih terus diperbaiki sampai saat ini. Yang keenam adalah nutrisi yang harus dicukupi. Kelaparan dan nutrisi yang didapatkan oleh anak-anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif dan konsentrasi anak-anak di sekolah. Hal ini juga menjadi kendala pendidikan utama di dunia.
termasuk di Indonesia. Ini berakibat anak-anak yang kekurangan nutrisi tidak akan bisa menyerap pelajaran dengan optimal dan menjadi kendala pendidikan yang cukup banyak terjadi di seluruh penjuru dunia. Nutrisi yang baik merupakan salah satu persiapan penting dengan baik yang perlu dipersiapkan agar anak-anak bisa menyerap pelajaran dengan baik, optimal dan tidak lagi menjadi kendala pendidikan di dunia. Masalah biaya pendidikan, kemiskinan dan biaya pendidikan yang mahal juga merupakan kendala pendidikan utama di dunia termasuk di Indonesia. Kendala pendidikan seperti ini membuat tidak semua orang bisa merasakan manfaat pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Kendala pendidikan ini banyak terjadi di negara berkembang, salah satunya negara Indonesia, mulai menghapus biaya sekolah agar semakin banyak anak-anak yang bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, fungsi manajemen dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen dalam pendidikan secara singkat. Fungsi manajemen pendidikan ini meliputi perkiraan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Bila kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.